warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurul Hidayanti NIM E20193123 akan menanggapi video pada Bapak Abdul Wadud Nafis LCMI selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Kemudian ada beberapa konsep pendapatan nasional. Yang pertama yaitu produk domestik bruto atau GDP. GDP itu singkatan dari Gross Domestic Product, merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. GDP memiliki rumus sebagai berikut, yaitu GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing luar negeri. Kemudian yang kedua yaitu produk nasional bruto atau GNP, Gross National Product, adalah nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. GNP memiliki rumus yaitu GNP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Kemudian yang ketiga yaitu ada produk nasional neto, adalah produk nasional kotor, GNP dikurangi penyusutan barang modal. Rumusnya sebagai berikut yaitu NNP sama dengan GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal. Kemudian yang keempat yaitu pendapatan nasional neto NNI atau Net National Income, adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Rumusnya adalah NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Apa itu pajak tidak langsung? Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain-lain. Kemudian yang kelima yaitu pendapatan perseorangan atau PI. PI adalah personal income, merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Rumusnya adalah PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan dikurangi iuran dikurangi laba ditahan dan ditambah transfer payment. Transfer payment itu adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagai dari pendapatan nasional tahun lalu, seperti pembayaran dana pensiunan, tunjangan pengangguran, dan lain-lain. Kemudian yang keenam yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI, disposable income. Pendapatan ini adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Rumusnya yaitu DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak pendapatan. Kemudian ada beberapa manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama yaitu mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Kemudian yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Kemudian yang keempat yaitu memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Kemudian yang keenam yaitu sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Ketujuh yaitu sebagai indikator perbandingan kualitas hidup antar negara. Kemudian yang ke-8 yaitu sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Kemudian manfaat perhitungan pendapatan yang terakhir yaitu yang ke-9 sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari kekayaan dari suatu negara.
Kemudian selanjutnya ada macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama yaitu dengan metode pendekatan nilai produksi, yaitu menjumlahkan barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha baik itu BUMN atau UMKM pada suatu negara dalam waktu setahun. Kemudian yaitu yang kedua yaitu metode pendekatan pendapatan, yaitu metode pendapatan nasional dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Kemudian metode yang terakhir yaitu metode pendekatan pengeluaran, adalah menjumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam itu bagaimana. Yang pertama yaitu pendekatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu dari rumah tangga. Kemudian yang kedua yaitu pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Kemudian yang ketiga yaitu pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan melalui perdugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu ghanimah atau harta rampasan perang, yang kedua sodako, 3 infak, 4 zakat, 5 6 jizyah, yang ketujuh horoj, yang ke-8 pajak tambang dan harta karun, kemudian yang ke-9 yaitu wakaf. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.